kedatangan dari Joko Widodo dan sang istri Iriana Jokowi. Pelantikan Presiden tadi juga langsung didekorasi oleh putra Presiden Republik Indonesia ke-8, Mas Didit ya. Kemudian selain itu juga setelah berlangsungnya pelantikan tadi Presiden Joko Widodo meninggalkan gedung MPR menggunakan kendaraan taktis berwarna putih atau yang disebut dengan Garuda Mau Garuda Indonesia 1, dan ini juga pertama kali di launching tadi ya. Kalau kita lihat Presiden Prabowo menggunakan kendaraan ini langsung menuju ke Istana Merdeka, lalu digunakan kembali untuk menghantarkan Presiden Jokowi menuju ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Baik, jika kita melihat tadi ya proses penyambutan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, ini dihadiri juga oleh keluarga besar Joyo Hadikusumo yang tadi terlihat di Istana Merdeka Jakarta. Dan tentu kita akan sama-sama melihat siapa saja yang kemudian akan mengantarkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma, karena kabarnya sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju sebelumnya akan turut mengantarkan keberangkatan dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nah, ini adalah jet yang tadi melakukan fly fast ya di Istana Merdeka. Satu kejutan tersendiri begitu ya. Ya, tadi setelah berlangsungnya upacara, ini adalah pesawat jet atau bagian dari tim Jupiter Indonesia yang melakukan atraksi fly pass sebagai penutup dari rangkaian upacara kita, sekaligus menghantarkan Presiden Joko Widodo menuju ke Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Nah, ini juga terpantau saat ini sejumlah menteri juga turut hadir begitu. Ada Menteri Retno Marsudi, kemudian juga Basuki Cahayapurnama, maksud kami, ada juga Erlangga Hartarto, ada juga Erick Thohir. Wah, ini ada Menteri PUPR ya, Pak Basuki, Pak Basuki Hadi Mulyono begitu ya. Nah, inilah dia situasi terkini yang kami sampaikan dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Beberapa tokoh-tokoh
tokoh-tokoh nasional, begitu khususnya menteri yang menjabat di era pemerintahan Bapak Joko Widodo. Jika kita melihat memang sejumlah menteri pada era kabinet Presiden Joko Widodo ini sudah melakukan perpisahan juga pada purna tugas gitu ya, dan memang di sejumlah kementerian kemarin suasana haru juga terjadi begitu Anggi, karena memang sejumlah menteri juga sama memiliki masa bakti selama 10 tahun Ya, membersamai 2 periode kepemimpinan Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo. Baik, Maya, kita juga masih menantikan kira-kira besok seperti apa berlangsungnya, ataupun juga nama-nama yang sudah masuk dalam bursa menteri dan juga wakil menteri akan secara langsung juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita masih menantikan, tapi ini juga masih menjadi rahasia ya. Karena memang merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi memang cukup menarik jika kita ikuti ya kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo jelang hari pelantikannya, yakni mengumpulkan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan menjadi menteri dan wakil menteri, dan kemudian melakukan pembekalan begitu ya secara khusus di Hambalang. Dan kita nantikan seperti apa susunannya, siapa akan menempati atau menjadi menteri apa begitu, karena tidak sedikit juga dari para menteri yang menjabat di era kabinet Presiden ke-7 Joko Widodo yang kembali begitu akan memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Ya, kita akan menantikan seperti apa dinamisnya pergerakan pemerintahan di 5 tahun ke depan dalam kepemimpinan Presiden Republik Indonesia ke-8, Presiden Prabowo Subianto begitu. Kita akan nantikan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka begitu ya. Ini dia adalah situasi terkini yang dapat kami sampaikan. Situasi dari Lanut Halim Perdana Kusuma, sejumlah menteri dan juga tokoh-tokoh nasional Republik Indonesia sudah bersiap dan menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 atau Presiden Joko Widodo beserta Presiden ke-8 Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nampaknya iring-iringan kendaraan sudah memasuki kompleks Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita nantikan tidak lama lagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam hal ini tentunya diantar secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, kalau kita lihat tadi ada sejumlah nama-nama tokoh nasional, di antaranya juga ada beberapa menteri kabinet Presiden Jokowi yang sudah menanti di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Ada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, begitu. Kemudian juga ada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Kemudian juga ada Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono. Bapak Basuki Hadi Mulyono. Selain itu juga ada Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aristiadi, dan juga beberapa nama-nama dan juga tokoh lainnya. Ini dia Maya dan juga saudara penonton. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Itu dia kendaraan taktis berwarna putih masih mencuri perhatian kita bersama begitu, dan dinaiki oleh Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto. Sementara di baris kedua, mobil hitam yang ada di barisan kedua adalah Bu Iriana dengan menggunakan nomor plat hitam seperti biasa begitu ya. Betul, kita nantikan bersama. Ada Kapolri dan Jenderal TNI, Panglima TNI. Dan Tribuners, untuk mengetahui situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma, sudah ada jurnalis Tribun News Gita Irawan yang akan melaporkan situasinya untuk Anda. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di
Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini sedang dalam persiapan terkait dengan kepulangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Di belakang saya terlihat ada pesawat Boeing 737 dengan nomor ekor A7309 yang berdasarkan informasi nantinya akan digunakan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk berangkat atau pulang ke Solo. Nanti informasi yang dihimpun sementara ini rencananya Presiden Prabowo Subianto akan mengantar langsung Presiden Jokowi ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Juga informasi yang dihimpun saat ini para mantan menteri juga akan datang ke sini untuk mengantar Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu juga informasi yang dihimpun di lapangan akan ada aksi flypass dari personil TNI AU dan juga pesawat yang akan digunakan oleh Presiden Joko Widodo saat ini nantinya akan dikawal oleh pesawat tempur F-16. Sampai saat ini kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo beserta rombongan. Terlihat di belakang saya sejumlah awak media juga ikut menantikan kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang juga rencananya akan diantarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian rekan yang sementara yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Ya, selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saat ini sedang dalam persiapan terkait tidak hanya masyarakat yang berada di Jakarta, di Istana Merdeka, kemudian di Monas ya, yang ingin menyampaikan dan menyapa secara langsung Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo dan Ibu Riana, tapi juga masyarakat yang berada di Solo juga tengah bersiap-siap untuk menyambut kehadiran Bapak Joko Widodo yang purna tugas pada hari ini. Nah, ini dia Maya situasi dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Sudah disiapkan sebuah pesawat TNI Angkatan Udara yang siap untuk menghantarkan Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana menuju ke Solo begitu ya, untuk memasuki masa purnabakti. Selain itu juga Maya, saat ini antusias yang disampaikan oleh masyarakat, ada banyak sekali doa, dukungan, support begitu untuk Presiden Jokowi dan juga Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya dukungan yang diberikan secara langsung, namun juga dukungan yang disampaikan oleh masyarakat melalui YouTube Biro Pers Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia. Di sini ada banyak sekali doa dan juga harapan, diantaranya juga mendoakan sehat dan sukses selalu Pak Jokowi, kemudian terima kasih untuk pengabdiannya Pak Jokowi, selamat memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran. Sekali lagi salam hangat kami kepada seluruh masyarakat yang sudah mendoakan dan sudah memberikan ungkapan-ungkapan baik di YouTube Kepresidenan Republik Indonesia ya. Betul, tentu ini rasa terima kasih atau ungkapan terima kasih Pak Jokowi memang cukup banyak begitu ya dicuitkan atau dituliskan di dalam media sosial begitu. Dan sebelum berangkat kita akan ikuti pernyataan dari Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo. Nah, setibanya di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma di lapangan sebelum masuk ke pesawat, Pak Jokowi, Presiden Jokowi saat ini tengah memberikan keterangan pers didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Iriana.
lihat juga tadi ada putra putri serta mantu dan cucu dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang juga ada begitu ya di Lanut Halim Perdana Kusuma. Kita tentu akan menyiarkan secara langsung kepada Anda, kembali terus menginformasikan hingga kemudian nanti pesawat yang ditumpangi oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo pas landas ya dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan sekali lagi Maya serta penonton dan juga saudara penonton, ungkapan terima kasih yang tak terhingga sekali lagi kami haturkan bagi Anda yang sudah mengikuti rangkaian acara kami di pelantikan Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini, tepatnya di 20 Oktober 2024. Dan rangkaian acaranya cukup panjang juga, dimulai dari sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini masih tetap setia bersama kami. Nah, sesaat lagi kita masih bersiap dan juga masih memantau kegiatan yang tengah berlangsung di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setelah memberikan keterangan pers, Presiden Joko Widodo bersiap untuk langsung menuju ke pesawat TNI Angkatan Udara yang akan membawa Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana menuju ke kota Solo. Baik, nampak memang sedikit tertahan karena bercakap-cakap terlebih dahulu, berbincang dengan masyarakat dan juga ada para menteri di era Bapak Joko Widodo yang juga turut hadir ingin mengantarkan secara langsung Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo. Ini adalah pesawat yang disiapkan yang merupakan pesawat TNI Angkatan Udara di Lanut Halim Perdana Kusuma. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan begitu ya proses bertolaknya Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Solo, Jawa Tengah. Nah, selain itu sembari kita menantikan situasi dan juga suasana yang berlangsung di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, begitu ya Maya. Jika Anda mendengar sayup-sayup dari layar kaca Anda, bahwasanya ini adalah tayangan dan juga suara yang berasal dari 13 panggung hiburan rakyat yang tersebar di sejumlah titik di kawasan Jakarta begitu ya. Salah satunya panggung hiburan rakyat ini tepat berada di depan stasiun lagi, bukan stasiun ya, tapi tepat berada di depan Istana Merdeka Jakarta begitu. Saya tahu kenapa Anggi ingatnya stasiun. Nah, karena ini bicara soal transportasi publik yang pada hari ini di wilayah Jakarta khususnya ya memberlakukan tarif khusus, baik itu untuk LRT, MRT, KRL dan bahkan Transjakarta. Tarif Rp1 ini khusus menyambut Presiden ke-8 Republik Indonesia, dan tentu ini memudahkan akses bagi masyarakat begitu ya yang berada di sekitar Jakarta untuk bisa sama-sama berpartisipasi di panggung-panggung rakyat yang memang sudah disediakan. Baik, ingat ya, 20 Oktober 2024 Anda dapat menggunakan transportasi di kawasan Jakarta dengan tarif Rp1 saja. Betul. Khusus di hari pelantikan ini ya. Nah, nampaknya Presiden Jokowi beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Jokowi juga tengah bersiap akan segera langsung naik ke pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa Pak Jokowi dan Ibu Iriana bertolak menuju ke Solo. Baik, sekali lagi kita akan melihat momen di mana Presiden ke-7 RI menggenggam Ibu Iriana Joko Widodo begitu ya, masuk ke dalam pesawat dan melambaikan tangan begitu ya jelang masuk ke pesawat. Ini dia lambaian dan salam pamit dari Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sesaat lagi pintu pesawat TNI Angkatan Udara ini yang membawa Presiden Jokowi beserta Ibu Iriana bertolak ke Solo akan segera ditutup. Baik, usai mengantarkan Presiden RI ke-7
Joko Widodo ke Lanut Halim Perdana Kusuma, nantinya Presiden Prabowo Subianto akan kembali ke Istana Merdeka untuk menyambut sejumlah tamu negara yang terdiri dari beberapa sesi, nampaknya seperti yang sudah dijadwalkan, dan kemudian akan melanjutkan agenda nanti gala dinner bersama dengan tamu-tamu negara lainnya. Tentu nanti kita akan melihat bagaimana estafet kepemimpinan ini berjalan, bagaimana kerjasama antar negara ini terus dilanjutkan, bahkan kita berharap ditingkatkan. Betul sekali. Dan saat ini juga kami sambil menantikan, ya, kita ikuti pernyataan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita sama-sama nantikan bagaimana pesawat nantinya akan lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk mengantarkan Presiden ke-7 RI, Bapak Joko Widodo. ini dia pintu pesawat yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana sudah mulai ditutup dan sudah bersiap akan melakukan lepas landas, begitu Maya? Dan kita ikuti juga bersama perjalanan dari ataupun kegiatan berikutnya dari Presiden Prabowo Subianto. Yang sudah berpartisipasi di acara yang bersejarah ini, sekali lagi tepuk tangan untuk Baik, saudara penonton, saat ini gambar yang dapat kami sampaikan masih dari suasana terkini di Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Sekali lagi terpantau sejumlah tokoh nasional yang juga turut menghantarkan Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana untuk kembali bertolak menuju ke Solo untuk menghadapi masa purna bakti, begitu ya. Tadi juga terpantau ada beberapa nama-nama menteri yang terlihat. Di antaranya ada Budi Karya Sumadi juga, dan Bu Sri Mulyani juga, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, dan sejumlah nama-nama lainnya, tokoh nasional dan juga para menteri yang turut menghantarkan Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Baik, tentu kita nantikan bersama bagaimana Indonesia bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan. Dan saudara dapat kembali kami informasikan nanti untuk Presiden Prabowo Subianto selepas dari Lanut Halim Perdana Kusuma dijadwalkan akan kembali ke Istana Merdeka, kemudian menyambut sejumlah tamu negara dan nantinya akan melakukan gala dinner di Istana Merdeka Jakarta. Dan Ya. Anggi, Maya dan juga saudara penonton, sekali lagi situasi terkini dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Jokowi dan juga Ibu Iriana sudah berada di dalam pesawat TNI Angkatan Udara dan sesaat lagi akan siap untuk bertolak menuju ke Solo, begitu ya? ya, nampaknya untuk Presiden Prabowo Subianto sudah mulai meninggalkan Lanut Halim Perdana Kusuma untuk kemudian kembali lagi ke Istana Merdeka. Kita akan sama-sama nantikan beberapa agenda berikutnya yang akan dijalani atau dijadwalkan dari Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh masyarakat dan juga seluruh lapisan yang juga telah menyaksikan rangkaian pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Sejak tadi pagi sangat dinamis sekali Maya, dari sejumlah lokasi dan juga sejumlah kegiatan kita simak dan kita kawal bersama, begitu ya. Ya, kami juga mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggi DJ Dan saya Maya Karim, kita pamit undur diri untuk sore hari ini dan salam satu Indonesia.
Tribuners, Joko Widodo baru saja bertolak ke Solo dari Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat dari TNI AO. Adapun saat ini Joko Widodo sedang dalam perjalanan menuju ke Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami, jurnalis Tribun Solo, ada Triwidodo di sana. Halo, selamat sore Triwidodo. Ya, selamat sore Tribuners. Ya, Tri bisa dijelaskan seperti apa kondisi terkini di wilayah Boyolali? Seperti apa cuacanya ataupun bagaimana dengan kondisi jalan di sekitar bandara? Ya, Tribuners dapat kami laporkan dari jalan keluar akses masuk bandara di Sumarmo, Boyolali, di mana pada sore hari ini ribuan masyarakat telah memadati kanan kiri sepanjang jalan keluar masuk yang menjadi rute kepulangan Presiden Jokowi dari Bandara di Sumarmo menuju rumahnya di Sumber. Ribuan masyarakat sejak dari siang tadi sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat telah hilir mudik berdatangan menuju jalan ini untuk menyambut kepulangan Jokowi dari Jakarta. Sementara untuk rute yang akan dilalui Presiden sendiri saat ini sudah disterilkan oleh pihak keamanan. Adapun yang kendaraan yang masih melintas ini adalah merupakan kendaraan dari para relawan yang datang dari berbagai daerah. Untuk rutenya sendiri nanti dari bandara ini Pak Jokowi bersama rombongan rombongan pengantar akan melalui di jalan bandara ini menuju jalan Adi Sumarmo sampai dengan persimpangan Colomadu. Kemudian memasuki jalur Adi Sucipto menuju Manahan dan sampai atau menuju ke Jalan Ahmad Yani dan kemudian sampai di kediaman di Sumber. Baik, Triwidodo, bagaimana dengan berdasarkan pantauan Anda, apakah ada mungkin tokoh-tokoh atau pejabat yang ikut menyambut kedatangan dari Jokowi di Bandara Adi Sumarmo? Berdasarkan pantauan kami karena kami berada di jalur untuk sementara para tamu ataupun para pejabat yang akan menyambut kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih belum terlihat. Hanya saja tadi sejak sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat sejumlah kendaraan berplat merah yang dimungkinkan merupakan pejabat telah masuk ke area VVIP Bandara Adi Sumarmo yang berada di pangkalan landasan Adi Sumarmo. Tentunya dengan pengawalan ketat oleh aparat kepolisian, para rombongan mobil-mobil yang diduga merupakan para pejabat ini telah masuk ke kawasan tersebut yang steril dari masyarakat. Masyarakat hanya boleh ataupun hanya diperkenan untuk menyambut kepulangan Presiden Jokowi ini di sepanjang jalur yang dilalui oleh Presiden nanti, di mana jalurnya ini merupakan jalur dari Jalan Adi Sumarmo menuju Jalan Adi Sucipto. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat Anda melaporkan? Terlihat sepertinya kurang cerah ya, tidak ada, kurang lebih ada mendung ya di sana. Lalu apakah nantinya akan ada skenario lain kalau misalnya nanti ada hujan deras seperti itu, Triwidodo? Ya, situasi di saat ini saya melaporkan tengah gerimis tipis. Hanya saja tadi sempat hujan yang agak deras sedikit, namun demikian tidak menghalangi antusias masyarakat untuk menyambut kedatangan ataupun kepulangan Presiden Jokowi ini. Hal itu terlihat nampak dari warga tetap berjaga atau berdiri di sepanjang kanan kiri jalan ini dengan menggunakan payung ataupun penutup kepala yang bisa digunakan. Selain itu juga warga tetap banyak juga warga yang tetap setia atau menanti meskipun di tengah situasi atau di tengah
cuaca gerimis, namun warga tetap antusias atau tetap berjaga di jalan sepanjang jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi ini. Baik, terima kasih Triwidodo atas informasinya. Kami tunggu update-nya dari Anda untuk selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, hari ini 20 Oktober 2024, Joko Widodo telah purna tugas sebagai Presiden RI. Selesai tak lagi jadi Presiden, Jokowi langsung kembali ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Kepulangan Jokowi ke Solo ini akan mendapat sambutan meriah dari warga kota Solo dan sekitarnya. Warga dari berbagai kalangan dan kelompok bersiap untuk menyambut kedatangan Jokowi dan Iriana. Adapun alur kepulangan Jokowi bermula dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Minggu sore. Jokowi akan terbang menggunakan pesawat TNI AU menuju Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Nah, seperti Anda lihat di layar kaca, Jokowi sedang melaju menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Dalam tayangan ini, Jokowi menyapa atau berinteraksi dengan masyarakat Jakarta yang sudah menunggu di pinggir jalan. Adapun nanti perjalanan dari Bandara Halim menuju ke Bandara Adi Sumarmo memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah tiba, Jokowi nanti akan langsung menuju ke kediaman pribadinya di Sumber, Kota Solo. Jokowi akan melewati wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Solo. Dan seperti yang Anda lihat di layar Anda, Tribuners, ada sejumlah masyarakat yang sudah menunggu di sekitaran kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Kota Solo. Ada masyarakat dari berbagai kalangan, dari anak-anak, remaja, dewasa, semuanya berkumpul untuk menyambut kedatangan Presiden ke-7 RI ke kampung halamannya di Kota Solo. Tentunya masyarakat antusias dan juga bergembira ya untuk melihat nanti secara langsung kedatangan dari Jokowi ke kediaman pribadinya. Adapun nanti saat menuju ke kediaman pribadinya akan ada pertunjukan kesenian yang digelar di sejumlah titik, dimulai dari Tugu Makuto atau Tugu Mahkota hingga kediaman pribadi Jokowi. Pemkot Solo juga menyiapkan kelompok musik keroncong lokal Solo yang akan dimeriahkan oleh keluarga legenda Campur Sari Didi Kempot. Sebelumnya, sejumlah baliho penyambutan Jokowi juga sudah terpasang di sejumlah titik di Kota Solo dan sekitarnya, utamanya di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Jokowi dari bandara menuju ke kediaman pribadinya.
Selesai menghadiri acara Sumpah Jabatan Presiden dan menyambut Prabowo Subianto di Istana, Jokowi langsung pulang ke kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi berangkat menggunakan pesawat TNI AU di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dijadwalkan, Presiden Prabowo juga tadi turut mendampingi kepulangan Jokowi ke bandara. Adapun kepulangan ke Solo ini sudah disampaikan Jokowi sejak jauh-jauh hari. Jokowi pertama kali menyampaikan rencananya ini saat melakukan wawancara dengan media asing pada November 2022 silam. Kala itu Jokowi menyatakan akan kembali ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Tak hanya itu, Jokowi juga mengaku akan aktif di bidang lingkungan hidup. Jokowi kemudian menegaskan kembali rencananya ini saat melakukan kunjungan kerja ke Purworejo, Jawa Tengah pada Januari 2024 lalu. Adapun saat kegiatan jamuan makan siang di Istana Negara pada Jumat 18 Oktober, Jokowi mempersilahkan para menterinya untuk mampir ke Solo jika sedang dalam perjalanan di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Ada yang unik dari kepulangan Jokowi seusai purna tugas sebagai presiden. Selain membawa barang pribadi, Jokowi juga turut membawa 43 ekor kambing yang dipeliharanya selama bertugas jadi presiden. Sebagaimana diketahui, mulanya Jokowi hanya memelihara 5 ekor kambing, namun lantaran terus berkembang biak, kini jumlahnya menjadi 43 ekor. Jokowi juga berjanji akan tetap mengunjungi IKN yang dibangunnya semasa masa kepemimpinan. Kegiatan hari ini gimana Pak? Kegiatan hari ini Pak? Ya lihat-lihat harga, terutama yang kemarin naik sangat tinggi, cabai rawit sampai 120, saya lihat terakhir di Jakarta. Sekarang udah turun di sini jadi 70.000, sangat bagus saya kira. Yang lain-lain sama. Tapi cabai rawitnya udah turun ke 70.000. Pak, kalau kenaikannya di beras Pak terkait dengan kebutuhan masa tanam Pak? Ya beras ini kan di seluruh negara ya di dunia karena memang pertama ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua negara mengalami, tapi negara kita kenaikannya tidak sedrastis negara-negara lain. Kita bisa mengendalikan karena stok bulog saat ini juga sangat baik. Akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton. Dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman karena memang panennya nanti akan mundur sedikit ya. Pak, kalau kegiatan setelah jadi presiden Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Udah. Kegiatan hari ini gimana Pak?
selama berada di Kabinet Indonesia Maju. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo. Kalau ada yang pas ke Jogja, ya, 30 menit nanti lewat tol bisa, silahkan. Kalau ada yang ingin ke Solo, kalau pakai jalan tol, ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo. Silakan juga kalau ingin mampir ke rumah. Sekali lagi mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara. Selesai lengser, Jokowi kembali ke kampung halamannya di Solo bersama sang istri Iriana. Sama seperti presiden pendahulunya, Jokowi juga akan mendapat sejumlah fasilitas dari negara termasuk uang pensiun. Lalu seperti apa hak-hak yang akan dinikmati oleh Presiden Joko Widodo selesai menjalani masa pensiunnya nanti? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 68 Tahun 2001, setidaknya ada 5 hak yang bisa dinikmati Jokowi selesai pensiun. Pertama adalah uang pensiun sebesar 30,24 juta rupiah per bulan. Jumlah ini setara dengan 100% dari gaji pokok Presiden. Kedua adalah tunjangan sebesar 32,5 juta rupiah per bulan, serta fasilitas tambahan seperti biaya rumah tangga, termasuk listrik, air, dan telepon. Ketiga, seluruh biaya perawatan kesehatan, baik untuk Jokowi dan seluruh anggota keluarganya, ditanggung oleh pemerintah. Keempat adalah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapan. Adapun terkait kediaman tersebut, pemerintah telah menyiapkannya di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah tersebut berdiri di lahan seluas 12.000 meter persegi. Lahan ini ditaksir memiliki harga 10 juta rupiah per meter persegi yang ditargetkan rampung pada 2025. Adapun rumah dari negara ini atau rumah pensiun ini letaknya tidak begitu jauh dari kediaman pribadi Jokowi di wilayah Sumber, Kota Solo. Kurang lebih jaraknya adalah 6 km. Lalu yang kelima adalah kendaraan resmi lengkap dengan pengemudi. Seluruh hak ini bisa dinikmati oleh Jokowi selesai masa jabatan presiden berakhir.
Tribuners sembari menunggu kedatangan Joko Widodo dan juga rombongan ke Solo, Jawa Tengah, kami akan menampilkan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra, bersama dengan pengamat politik dan Wakil Rektor UGM, Ari Sujito, beserta pengamat ekonomi dan Wakil Dekan FEB UGM, Gumilang Aryo Sahadewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, hari ini, hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming secara resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam acara itu, Prabowo Subianto menyampaikan pidato sekitar 30 menit berapi-api, menyangkut banyak hal apa yang akan dilakukan di masa depan di bangsa Indonesia ini. Dan telah bersama saya ada dua pengamat, ada dua akademisi dari Yogyakarta, keduanya dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau adalah Pak Ari Sujito, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, dan Pak Gumilang Aryo Sahadewo, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya akan sapa kedua beliau. Assalamualaikum Pak Ari dan Pak Gumilang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Dua telah bergabung bersama dengan kami. Saya ingin ke Pak Ari Sujito lebih dulu. Pak, Bapak tentu mengikutilah tadi pelantikan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Gibran Rakabuming, dan yang paling awal disebut oleh Pak Prabowo adalah soal korupsi, Pak. Soal kebocoran, ya. Anggaran yang masih terjadi di Republik itu, lalu ada kemiskinan, lalu termasuk demokratisasi atau demokrasi di Indonesia. Yang beliau harapkan adalah demokrasi yang sejuk dan menghindari kemunafikan. Bagaimana komentar Bapak mengenai pidato berapi-api ini, Pak Sujito? Ya, kalau pidato berapi-api biasa itu. Berapa kali kita lihat di kampanye waktu pemilihan presiden gitu. Cuma memang kalau bicara soal arahnya untuk menjadi bagian di dalam isu-isu soal korupsi, soal demokratisasi gitu. Ya memang situasi yang diceritakan soal corruption memang situasi yang memang perlu menjadi perhatian. Dan lagi-lagi juga bicara soal keterancaman demokrasi. Dan memang itu juga bagian dari refleksi pemerintahan itu sendiri, saya kira. Mengingatkan bagi para kabinet kelak gitu, yang tentu ini adalah justru menjadi peringatan diri yang daripada publik mengingatkan gitu. Karena memang kita itu dihadapkan pada tantangan yang cukup serius soal kemerosotan demokrasi. Dan yang demikian juga soal distrust yang cukup besar masyarakat pada tata politik dan hukum di Indonesia. Dan itu memang ketika kita bicara soal tantangan ke depan memang tidak ringan. Tantangan krisis yang akan terjadi akibat ini, dan demikian juga dalam skala makro kita juga saksikan dan simak. Misalnya Jokowi selalu mengingatkan soal ancaman krisis tahun depan. Nah memang pesannya sekitar itu, dan rasanya itu bukan hal baru. Namun memang itu justru menjadi warning buat pemerintahan Prabowo yang terbentuk sekarang, dan termasuk kabinet yang disusun yang nanti mungkin akan ditetapkan. Kita tahu bahwa kabinet ini sangat gemuk dan politik akomodasinya kencang banget dan merangkul beberapa komponen dengan ragam reputasi gitu. Ada yang mungkin disebut dengan baik, tapi juga ada yang problematis dan sebagainya gitu. Nah, aku kira pesan yang disampaikan dalam pidato itu justru buat armadanya
sendiri yang perlu untuk bisa sejak awal menata diri begitu. Karena memang sekali lagi di Indonesia tantangan ke depan itu makin besar sekaligus berat. Kita bidang politik, bidang hukum, dan juga ekonomi, saya kira nanti Mas Gilang bisa cerita banyak. Politik dan hukum serta yang dampaknya juga serius itu sebetulnya adalah apatisme politik itu. Kita tahu biaya politik yang makin tinggi, juga pilkada juga tinggi, itu membuat satu pesimisme dan kerentanan. Saya kira itu poin kuncinya kalau saya tangkap. Ini interpretasi saya dalam arti justru apa yang disampaikan Presiden Prabowo itu untuk awak atau untuk armadanya yang di dalamnya dia punya PR yang begitu besar. Itu, baik. Mas. Pak Ari, kalau melihat tadi Pak Ari sempat menyebut bahwa kabinet Prabowo ini termasuk gemuk karena lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang. Apakah ini menurut Pak Ari Sujito bisa berjalan efektif Pak dengan banyak orang kayak begini nih Pak? Kalau orang bisa berspekulasi apapun, ya. Tapi kalau kita lihat di dalam birokrasi kita ini kan ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu mestinya pembenahan di dalam struktur birokrasi kita yang layanan cepat, teknologi yang bisa membuat masyarakat mendapatkan haknya dan seterusnya. Nah, kalau ditanya apakah ini akan efektif tidak, saya kira nggak bisa dinilai sekarang. Tapi saya prediksi, karena ini lahir dari efektif cangkokan dari beberapa kelompok kepentingan, nggak mudah memang. Sinyalemen tentang soliditas itu menjingatkan terus nampaknya gitu. Saya beberapa kali kita lihat itu di media itu statement beberapa calon menteri yang diwawancarai, di situ dipesankan soal soliditas. Nah, memang nggak mudah itu karena hampir semua menteri itu ada wakilnya gitu. Wakilnya bisa satu, bisa dua. Terus antara menteri dan wakilnya itu belum tentu sama ya. Cangkoknya itu yang ditaruh begitu. Nah, ini memang kita bisa hanya mengatakan bahwa ini membutuhkan energi baru untuk menghimpun soliditas ke dalam birokrasi, ke dalam tata pemerintahan ini. Dan rasa-rasanya memang kita harus berpikir bahwa mestinya memanfaatkan teknologi, tapi yang terjadi memang karena ini konsekuensi dari politik akomodasi. KIM itu kan plus ya, itu lahir dan dibentuk di dalam struktur politik yang sangat campuran gitu ya. Dan dulunya bersaing jadi masuk, dan dulu Jokowi, Presiden Jokowi dulu ya, yang itu juga Pak Prabowo yang dulu bersaing juga dimasukkan gitu. Sekarang juga begitu gitu, meskipun tidak semuanya. Tetapi badannya ini gede banget ini anunya kementerian ini. Tapi ini tantangan kalau dia bisa manfaatkan energi itu oke. Tapi kalau enggak ya betapa beratnya itu untuk melakukan konsolidasi. Gitu. Nah, tentu efektif tidaknya sangat ditentukan oleh capaian yang ada. Nanti kita lihat 1 semester, terus kemudian 1 tahun kayak apa gitu respon publik dan layanan prioritas strategis yang dibuatnya gitu. Gitu Mas. Sekarang saya mau beralih ke Pak Gumilang Aryo Sahadewo dulu. Pak Gumilang, tadi di dalam pidatonya Pak Prabowo menyebut juga setelah adanya korupsi kebocoran, ada kemiskinan, swasembada pangan dan swasembada energi Pak Gumilang. Pak Gumilang melihat ini bagaimana ini? Dari stressing yang dilakukan Pak Prabowo yang ada kaitannya dengan ekonomi. Silakan Pak Gumilang. Ya, terima kasih Pak Febi. Sebelumnya doa terbaik dan juga harapan terbaik untuk Indonesia ya, dan dalam doa itu terkandung juga doa terbaik untuk Prabowo dan juga Gibran serta kabinet yang akan bertugas. Semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Betul sekali Pak Febi, saya kira pemerintahan Indonesia memiliki capaian yang bisa dikatakan cukup baik ya dalam pengentasan kemiskinan Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Kita bisa melihat pada saat masa pandemi COVID-19 penurunan angka kemiskinan.
Nah, oleh karena itu saya kira yang pertama, pemerintah baru ini perlu untuk melanjutkan portofolio program pengentasan kemiskinan Indonesia yang ada. Mulai dari program Keluarga Harapan, kemudian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kemudian pembiayaan untuk usaha, dan seterusnya. Namun ada catatan bahwa kemiskinan ini akan berevolusi, artinya kebutuhan rumah tangga, kebutuhan individu ke depan itu akan berevolusi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah itu nanti untuk memiliki satu tim atau unit untuk terus melakukan proses monitoring dan evaluasi dari berbagai program pengentasan kemiskinan dan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan ke depan untuk pengentasan kemiskinan. Sebagai contoh misalnya hari ini pelatihan itu mungkin belum sepenuhnya menjadi bagian dari portofolio program pengentasan kemiskinan. Ke depan, peningkatan keterampilan secara khusus upskilling, terutama dengan revolusi dari kecerdasan buatan, itu akan penting untuk memperkuat rumah tangga yang tergolong rentan dan miskin. Kemudian, PR berikutnya itu adalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Nah, sebetulnya isu penanggulangan kemiskinan ekstrim sudah tergaung ya dalam beberapa tahun terakhir, namun saya kira ini akan terus menjadi PR selama 1 dekade ke depan. Dan kita perlu untuk mempertimbangkan beberapa bentuk intervensi atau yang biasanya disebut dengan multiple intervention. Di satu sisi perlu ada pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan, dan pemerintah sudah punya berbagai macam program untuk itu. Tapi yang kedua, ini saya kira PR, itu adalah bagaimana untuk pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan juga rentan. Nah, untuk itu aspek-aspek seperti misalnya pelatihan, kemudian skilling, pembiayaan untuk usaha kecil, itu perlu untuk kemudian ditingkatkan. Kemudian Pak Febi dan juga rekan-rekan sekalian, kita juga perlu untuk mulai memperhatikan ya rumah tangga yang masuk di dalam aspiring middle class, karena kita punya 115 juta insan Indonesia atau sekitar 45% dari populasi yang menjadi aspiring middle class. Mereka bisa saja saat ini tidak masuk atau tidak eligible dalam berbagai program untuk menopang pengeluaran rumah tangga, seperti misalnya Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia Sehat, atau kemudian perlindungan sosial yang lainnya. Yang bersamaan, mereka juga sudah punya aspirasi untuk misalnya memiliki kendaraan bermotor, atau kemudian memiliki rumah, aspirasi untuk bekerja, aspirasi untuk mengikuti pelatihan, dan semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitasnya mereka. Nah, penting untuk meneruskan program pengentasan kemiskinan, tapi penting juga untuk kita mulai memperhatikan aspiring middle class ini. Saya kira itu dulu Pak Febi. Pak Gumilang, ini ada berbagai pendapat yang menyebutkan bahwa dalam komposisi fiskal kita di APBN tahun 2025, kita punya beban yang cukup berat terkait dengan membayar hutang, Pak, sekitar 800 triliun begitu. Apakah menurut Bapak ini merupakan sebuah tantangan terberat bagaimana Kabinet Prabowo Gibran ini bisa memanfaatkan keterbatasan fiskal kita dengan sangat hati-hati, Pak Gumilang? Ya, betul sekali. Ada dua sisi, Pak Febi dan rekan-rekan. Di satu sisi adalah bagaimana pemerintahan yang baru dan juga nanti Kementerian Keuangan itu bisa melanjutkan reformasi perpajakan untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri. Kita semuanya memahami bahwa tax to GDP ratio kita masih relatif rendah, misalnya dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik, di OECD, tax gap kita itu juga bisa dikatakan masih relatif tinggi dibandingkan dengan standar OECD. Nah, jadi berbagai macam reformasi untuk meningkatkan perpajakan itu perlu kita upayakan. Tapi ini juga memang menantang karena kita memiliki sektor informal yang cukup tinggi. Tenaga kerja informal kita bisa dikatakan lebih dari 50%, dan besar kemungkinan dari mereka ini belum membayar pajak, walaupun mereka juga melakukan aktivitas perekonomian.
Tapi di sisi yang lain, selain kita berbicara penerimaan, sebetulnya salah satu PR pemerintahan ke depan itu adalah efektivitas dari pengeluaran itu sendiri. Kita memahami bahwa kita ada kendala nih dari budget yang terbatas. Betul bahwa tahun 2025 akan ada schedule pembayaran utang yang cukup besar, tetapi kita perlu untuk bisa dikatakan pintar dan cerdik ya dalam pengelolaan pengeluaran itu sendiri. Bagaimana kita bisa meningkatkan efektivitas pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran efektivitas untuk kesehatan. Saya kira mindset untuk mengedepankan outcome-based budgeting, bukan lagi output-based budgeting, ini bukan. Dan kita tidak hanya membayangkan outcome-based budgeting itu di tingkat kementerian dan lembaga, tetapi juga penting untuk rekan-rekan di pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota itu untuk mengadopsi hal tersebut. Walaupun ini sudah menjadi, bisa dikatakan, aspek konseptual yang sudah lama digaungkan, prakteknya masih belum. Jadi tantangan utama itu adalah bagaimana untuk mengoptimalkan pengeluaran yang ada dengan keterbatasan pendanaan yang ada. Namun saya kira dengan reformasi perpajakan yang ada, tren untuk peningkatan tax to GDP ratio, kemudian juga penurunan tax cap, itu saya kira bisa dicapai. Pak Gumilang, ini sebelum nanti saya ke Pak Ari lagi. Ini kan ada anomali. Semula kementerian kita ini 34. Nah sekarang ada kemungkinan bisa 49, 48. Apakah ini juga akan membebani fiskal kita, Pak Gumilang? Ya kan, pembentukan kementerian baru ini kan tentu menyerap dana juga. Menurut Pak Gumilang gimana nih? Ya, kembali ada dua sisi, Pak Febi dan rekan-rekan. Di satu sisi pasti akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan, struktur baru, kemudian jumlah individu yang akan terlibat itu baru, dan semuanya akan meningkatkan biaya yang ada. Dan itu saya kira sudah diperhitungkan seharusnya. Tapi di sisi lain, seandainya peningkatan jumlah individu dan kemudian pimpinan di kabinet yang baru ini bisa meningkatkan produktivitas di Indonesia, ya kita berhitung benefit and cost seharusnya. Pertanyaan besarnya itu adalah bagaimana Prabowo dan Gibran itu membuktikan bahwa benefit dari besarnya kabinet ini itu lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan. Kalau ini ternyata over benefit, nah ini tantangan pemerintahan dan itu perlu dievaluasi. Tapi saya kira selain aspek manfaat dan biaya, pemerintah betul-betul harus mempertimbangkan dan juga merumuskan strategi bagaimana caranya untuk mengatasi coordination problem. Karena mau tidak mau dengan istilahnya kabinet yang gemuk, ini akan ada potensi isu terkait dengan koordinasi, kemudian siapa yang akan mengambil pucuk pimpinan untuk isu-isu strategis misalnya. Sebagai contoh tadi kita bicara kemiskinan, siapa nih yang akan lead pengentasan kemiskinan, dan apakah kemudian kementerian-kementerian di bawah leadership tersebut itu comply dengan tujuan yang ada. Jadi juga memastikan bahwa kementerian tidak bergerak secara silo, itu juga akan menjadi tantangan paling tidak setahun 2 tahun ke depan. Iya, baik, saya bergeser ke Pak Ari Sujito nih. Pak Ari, ada sekitar 15-16 menteri di Kabinet Indonesia Maju yang kemudian ditarik ke kabinetnya Pak Prabowo Gibran. Ada yang bilang ini bukan lagi second kabinet tapi second kabinet, barang second. Menurut Pak Ari ini fenomena apa ini, Pak? Dari sekian banyak menteri itu sekitar 15-16 adalah orang-orang yang sebelumnya ada di kabinet Pak Jokowi Ma'ruf. Ya memang ini kan karena kelanjutan dari sebagian dari pemerintahan Jokowi, dan sebetulnya secara simbolik ingin menunjukkan ke publik bahwa ada bagian-bagian yang memang ini harus ditarik untuk memenuhi komposisi gitu. Itu secara simbolik pesannya itu. Dan menurut saya memang ya terlalu berharap soal second kabinet agak sulit ya, karena memang yang kita katakan memang chemistry antar menteri itu kan membutuhkan waktu.
ya waktu Presiden Jokowi itu menyampaikan pidato bahwa transisinya nggak sulit gitu. Dalam arti administratif, dalam arti kelembagaan. Tapi dari sisi politis itu tidak mudah karena memang konsekuensi dari kabinet yang gede itu membutuhkan juga kesesuaian organ-organ di bawah kementerian. Nah kalau saya tadi simak memang pidatonya Pak Prabowo ini, Presiden Prabowo ini kan ada tagnya tapi dia nggak baca tag dan dia improvisasi begitu dan ya kayak kampanye gitu ya, saya cek lihat itu ya. Dan beberapa kali mengulang-ulang gitu. Dan ini memang sangat mudah improvisasi Pak Prabowo dan saya kira kalau pesan soal ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu bisa dijalankan itu bagus banget. Nah, cuman memang yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini menurut saya kedodoran itu. Ya fakta tentang food estate dan seterusnya, terus agenda-agenda yang lain. Nah, tapi yang menurut saya memang sangat tegas betul tadi itu saya lihat soal ini penanganan korupsi harus segera dan seterusnya dan seterusnya itu. Saya ingat waktu cara Pak Prabowo kampanye waktu Pilpres ya di debat Pilpres waktu itu ya. Di debat Capres yang waktu itu juga artikulasi dan cara-cara begitu. Cuman ini berarti memang orang ini katanya selama ini Presiden Jokowi telah menyelesaikan apa untuk penanganan korupsi gitu. Nanti itu mestinya tercermin juga soal para menteri yang direkrut yang menduduki posisinya masing-masing itu mencerminkan statement itu enggak gitu. Pasti publik nanti akan melacak itu semua gitu. Nah, karena itu saya kira memang dari sisi harapan untuk melakukan perubahan lompatan soal penanganan korupsi, soal pangan tadi dua hal yang ya saya kira sangat pokok dari pidato itu ya soal penanganan korupsi itu. Saya kira ada hal yang positif itu misalnya kita itu harus membuat langkah-langkah yang besar untuk melihat realitas gitu. Ini kan sebenarnya refleksi. Selama ini kita dipercaya G20 tapi kenyataannya bla bla kita harus. Nah itu kan sebenarnya era di mana dua periode ini eranya Jokowi yang melanjutkan dari Pak Prabowo ini gitu. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini beriringan terus kemudian melanjutkan gitu. Tapi statementnya Prabowo ini jelas melakukan kritik atas capaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah saya kira ini memang kalau boleh disebut satu sisi memberi pesan bahwa ada hal-hal yang PR besar fundamental yang harus diselesaikan. Nah, lepas dari itu nanti bisa mampu nggak diterjemahkan ke dalam agenda-agenda strategis oleh kementerian, paling tidak publik pasti menyimak gitu. Jejak digital itu menyimak kalau ini konsisten ya Prabowo dengan pidato itu untuk mewujudkan pangan, ya dengan ketahanan pangan maupun kedaulatan pangan, soal penanganan korupsi itu bagus gitu. Tapi kalau nanti komposisi kabinetnya itu tidak mencerminkan itu, nanti pasti mudah disoroti oleh publik, digoreng oleh publik gitu. Dan ini adalah hal-hal yang satu sisi harapan, tapi di yang lain juga reputasi yang selama ini ada itu pasti akan menjadi diskurs di publik begitu. Itu poinnya di sana. Memang ini tidak mudah. Kita lihat tadi ya improvisasinya banyak dan waktu pidato ditepuk tangan nih ya. Waktu menceritakan mengenai langkah-langkah. Tapi tadi pidatonya memang lebih banyak improvisasi saya lihat. Dan itu apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu banyak hal juga disampaikan waktu kampanye Pilpres periode yang lalu dan heroismenya cukup kuat gitu Mas. Oke, Pak Ari, ini agak unik juga ketika di dalam kabinet ini unsur dari Nasdem, PKS dan terutama PDI Perjuangan tidak ada.
menurut Pak Ari Sujito, apakah penting sih adanya kelompok oposisi yang tidak berada di kabinet untuk menciptakan checks and balances, meskipun tadi Prabowo mengajak semua pihak untuk bergabung bersama dengan pemerintahannya. Menurut Pak Ari gimana nih? Ya memang kalau demokrasi kita pengen sehat, tadi juga ada statement kita PR kita soal demokrasi, ya harus ada oposisi. Ya mestinya PDI Perjuangan gitu, itu oposisi gitu, atau Nasdem gitu. Sekalipun Nasdem itu ya mau oposisi, yang dengan nyebut dengan saya akan dukung pemerintahan ini, tapi tidak dalam kabinet kayak gitu. Itu kan bahasa yang agak soft gitu. Nah PDIP idealnya juga posisi sebagai partai yang kemarin posisi kekuasaan kontestasi di luar ini lebih bagus. Nah cuman memang kita tahu ya Mas, kita sedang tebak-tebakan kadang-kadang itu di luar itu gitu. Kalau kita bicara soal Indonesia ini kan demokrasinya nggak terpola, sehingga kadang-kadang ini mestinya logiknya ini gitu, tiba-tiba muncul begini gitu. Dulu Presiden Jokowi itu tiba-tiba merangkul Pak Prabowo gitu. Uang disuruh bertarung habis-habisan. Terus fenomena jejak digital saling jelek-jelekan tiba-tiba berubah. Nah, tapi itu konsolidasi di tingkat elit sehingga tidak saling serang gitu. Nah, tapi menebalnya kelompok-kelompok yang berbeda itu masih terjadi di masyarakat. Nah, kalau sekarang ini mau diakomodasi semua, sekarang ini gede banget itu, ya bisa dalam waktu sementara akan menganggap, oh ini kabinet Indonesia Maju Plus ini mau merangkul supaya tidak ada konflik ketegangan gitu. Di level elit, iya. Gitu. Karena di partai sendiri kan ada faksi-faksi. Misalnya di Golkar itu belum tentu satu, tapi ada faksi, terus di kelompok ini lagi. Nah, kalau sekali lagi pertanyaannya, kalau apakah mungkin kita akan bisa menyelenggarakan demokrasi tanpa oposisi? Berat itu. Kalau demokrasi pengen sehat harus ada oposisi. Nah, tapi kan bukan oposisionisme, ya. Jadi bukan anunya, tapi fungsi untuk check and balances itu. Karena di masyarakat itu sekarang itu, kalaulah nanti partai ini semuanya dirangkul kasih menu begitu, belum tentu rakyat ini tidak oposisi gitu. Gitu loh. Bisa saja partai itu diakomodasi semuanya, tapi belum tentu masyarakat ini mengikuti logiknya semua partai yang dapat hidangan. Tapi sebaliknya juga, kalaulah kita bisa katakan bahwa partai ini bisa dirangkul, di partai sendiri ada faksi-faksi sesungguhnya. Kadang-kadang tinggal nunggu momentum gitu. Nah, oleh karena itu energi ini menurut saya kalau tantangannya adalah Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden baru, ini harus tantangannya menata bukan hanya secara simbolik dengan merangkul, tapi pastikan juga kan partai-partai itu belum tentu solid. Nah ini yang tidak mudah. Oleh karena itu idealnya ya sekali lagi kita tetap meyakini kalau punya harapan demokrasi, PDIP atau Nasdem atau yang lain yang itu bisa menjadi oposisi supaya keseimbangan agar kualitas demokrasi ini bisa terjaga begitu. Karena sekali lagi statement di pidato awal kan kita lihat terjadi kemerosotan demokrasi dan publik tahu lah terjadi kemerosotan soal ruang-ruang publik yang makin menciptakan ketegangan, politik juga makin mahal. Ini juga harus menjadi PR yang harus dijawab begitu. Hampir semua partai. Ini kan karena kita tahu, Mas, partai itu sekarang menghadapi problem serius gitu. Biaya politik yang begitu tinggi itu tidak mudah untuk membuat mereka punya harapan yang lebih mudah, optimis gitu. Tapi dia komponen di dalamnya sendiri juga makin berat karena politik biaya tinggi yang telah berlangsung selama ini itu buat rodanya kadang-kadang tersendat-sendat gara-gara mesinnya ini sudah problematis gitu loh. Nah ini PR buat semua untuk mereform partai gitu Mas. Ya, baik. Saya ke Mas Gumilang Aryo Sadewo. Mas, apakah Mas Gumilang itu cukup optimistis terkait dengan orasi Pak Prabowo untuk segera menciptakan
swasembada pangan dalam waktu yang cepat, Pak? Ya, saya kira sangat menantang ya, Pak Feby. 2 tahun, 3 tahun ini cepat sekali berlalu dan PR untuk meningkatkan produktivitas dari petani di Indonesia ini cukup kompleks. Berkaca dari beberapa penelitian yang pernah saya lakukan di konteks ekonomika pertanian, PR-nya ini cukup banyak. Yang pertama itu adalah ketersediaan bibit unggul dan juga kemudian bagaimana research and development untuk menghasilkan bibit-bibit unggul tersebut. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara tentang kelapa sawit, kita bisa melihat beberapa anekdot di mana kalau perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan kemudian petani plasmanya, mereka punya akses ke yang relatif unggul, tetapi petani-petani kelapa sawit yang swadaya, yang independen, mereka kesulitan untuk mendapatkan akses ke bibit unggul, dan itu terjadi juga di misalnya tebu dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu adalah isu terkait dengan akses ke pasar itu sendiri. Bagi rekan-rekan petani yang sudah kemudian menghasilkan itu punya akses ke pasar. Nah, saat ini teknologi dan kemudian digitalisasi itu seharusnya bantu, namun di saat yang bersamaan literasi digital dari rekan-rekan petani ini kan masih relatif rendah. Kemudian yang kedua, dan ini saya kira permasalahan klasik, itu adalah bagaimana kita memastikan dan juga untuk securing akses rekan-rekan petani itu ke pupuk. Karena mau tidak mau pupuk adalah salah satu penentu dari produktivitas yang ada. Nah, saya kira dengan kita bisa menyelesaikan beberapa permasalahan fundamental dari pertanian, kita nanti akan mulai untuk bisa istilahnya meningkatkan produktivitas dan harapannya nanti ke swasembada pangan. Nah, tetapi di saat yang bersamaan, Pak Feby dan juga rekan-rekan, kita perlu untuk melakukan mitigasi atau kemudian hedging itu sendiri. Dengan kebutuhan kita yang ada, kemudian juga dengan climate change yang itu meningkatkan risiko terkait dengan bencana alam yang bisa meningkatkan probabilitas atau menurunkan produktivitas dari pertanian dan juga untuk meningkatkan harga pangan, bagaimana kemudian pemerintah bisa memperoleh sumber-sumber pangan yang lainnya. Dan misalnya bagaimana nanti kebijakan impornya, timing impornya, mengidentifikasi gap antara kebutuhan dan kebutuhan dalam negeri, persediaan dalam negeri, dan kemudian impor itu sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu direncanakan dengan baik, bagaimana kita bisa keluar dari status quo yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi, dan kemudian kita telurkan kebijakan yang baru. Nah, ini PR jangka panjang, Pak Feby, dan saya kira saya tidak terlalu optimis bahwa ini akan selesai dalam waktu 2-3 tahun. Ini PR jangka panjang ya di era dan Prabowo. Pak Gumilang, ini saya pertanyaan terakhir buat Pak Gumilang. Pak Gumilang, apakah cukup optimistis terkait dengan proyek 1 juta hektar food estate di Kabupaten Merauke, Papua, Pak? Wah, ini di luar pengetahuan dan juga kajian yang saya lakukan ya Pak Feby ya. Jadi saya belum bisa banyak berkomentar. Kalau boleh saya ingin menyampaikan beberapa hal yang Presiden Prabowo dan tim bisa siapkan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, yang pertama saya kira saya sepakat dengan Pak W.R. Ari ya. Tantangan pertama Indonesia, dan ini juga pelajaran penting dari pemenang Nobel di bidang ilmu ekonomi tahun 2024, Rana Acemoglu, Simon Johnson, dan juga James Robinson, bahwa aspek kelembagaan itu akan menentukan performa perekonomian kita. Dan aspek kelembagaan ini cukup kompleks dan perlu kita telisik satu persatu, mulai dari distribusi kekuasaan. Ini bukan bagi-bagi kekuasaan, tetapi memastikan bahwa tidak ada aktor dalam pemerintahan itu yang dominan. Bagaimana kita bisa memiliki mekanisme check and balances seperti yang tadi sudah disinggung, penting untuk kita memiliki oposisi. Bagaimana kita bisa menciptakan contestable market, yaitu adalah pasar di mana terbuka untuk semua untuk melakukan persaingan. Bagaimana kita bisa mengawasi persaingan usaha untuk memastikan tidak ada yang dominan atau kemudian monopoli.
bagaimana kita mendorong dan juga kemudian hak cipta. Ini adalah PR terbesar yang akan menjadi penopang perekonomian kita ke depan. Dan kita ingin menghindari situasi di mana Indonesia ini terus mengalami institutional decay atau kemudian penurunan kelembagaan itu sendiri. Kemudian tantangan yang kedua itu adalah transformasi kebijakan perdagangan dan juga transformasi kebijakan sektor manufaktur. Rasio perdagangan kita terhadap PDB itu di tahun 2000 72%, di tahun 2020 itu 33%, jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di regional Asia Tenggara. Kontribusi sektor manufaktur kita itu di tahun 2022 31%, 2021 itu 19%. Kinerja ekspor kita itu juga relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti misalnya Malaysia, Thailand, Filipina. Mereka meningkat 12 kali lipat antara tahun 1980 hingga 2020, sedangkan ekspor Indonesia itu hanya 4,5. Jadi Anda bisa membayangkan betapa tertinggalnya kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan seperti misalnya mengurangi biaya baku industri manufaktur Indonesia dan juga reformasi dari non-tariff measures. Mengapa ini penting? Karena bahan baku itu akan menentukan produktivitas dari industri manufaktur di Indonesia. Dan mau tidak mau, industri yang impor itu justru adalah industri yang produktif dan industri yang ekspor. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita sama. Kemudian juga meningkatkan performa sektor logistik. Kemudian penerapan kebijakan substitusi impor ini bisa kita jalankan tapi terukur dan kemudian tersasar. Kemudian Pak Febi, yang ketiga dan yang terakhir itu adalah tantangan utama kita adalah pengembangan moral manusia. Nah, kita terutama perlu memperkuat akses ke pendidikan. Pendidikan dasar kita sudah bisa dikatakan universal enrollment. Pendidikan menengah kita itu juga hampir universal enrollment. Tapi ada istilah di mana anak-anak itu di sekolah tapi tidak belajar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan misalnya skor PISA Indonesia itu tidak berujung untuk naik. Kemudian 82% dari anak usia 15 tahun itu tidak menguasai keterampilan matematika dasar. Jauh di atas rata-rata di OECD. Jadi di atas misalnya tetangga kita di Malaysia maupun di Singapura. Nah, padahal keterampilan anak itu akan menentukan produktivitas mereka pada saat mereka nanti di pasar tenaga kerja. Akan menentukan seberapa mampu mereka untuk menguasai critical skills seperti misalnya keterampilan digital, kemampuan pemecahan masalah, kemampuan sosial dan emosional dan juga adaptabilitas. Kemudian kita juga perlu untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan menengah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih, proporsi pendanaan Indonesia untuk pendidikan menengah, itu saat ini yang paling rendah, 10%. Lebih rendah daripada pendidikan dasar, 24%, pendidikan tinggi, 33%. Ini setara dengan pengeluaran untuk vokasi 9%. Padahal, dan ini juga ada di rencana jangka panjang Indonesia, bahwa kita memerlukan shifting dari tenaga kerja yang lulusan itu SMA ke lulusan SMA. Nah, tapi pendanaannya untuk SMA ini masih relatif lebih rendah. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana memberikan akses pelatihan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk tenaga kerja di Indonesia. Kenapa? Karena ke depan revolusi dari kecerdasan buatan, kemudian pemanfaatan teknologi, itu membutuhkan penguatan keterampilan dari rekan-rekan tenaga kerja yang ada. Nah, ekosistem ini perlu dibangun, ini membutuhkan waktu yang cukup besar, namun dari berbagai paparan dari tim Presiden Prabowo sebelumnya, dan juga dari pidato hari ini, saya berharap besar, dan kita semua berharap besar bahwa fokus di pengembangan modal manusia, mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan, harapan jadi salah satu program prioritas. Ya. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Gumilang. Sekarang terakhir ini buat Pak Ari Sujito. Pak Ari, beberapa waktu yang lalu muncul wacana untuk mempertemukan Pak Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri, meskipun sampai hari ini belum juga terlaksana. Bahkan tadi juga Bu Mega tidak hadir di pelantikan Pak Prabowo Gibran. Menurut Pak Ari Sujito, masih perlukah pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini, Pak? Ya, sebetulnya kan ketidakhadiran Megawati
dalam pelantikan itu aja sudah penanda menarik gitu. Jadi kalau soal sekarang itu saatnya positioning, istilah saya itu kalau kita bicara soal konsentrasi, Presiden Prabowo harus bisa mampu membuktikan apa yang telah menjadi bagian di dalam tangkapan publik mengenai yang tadi dipidatokan itu, dan PDI Perjuangan yang direpresentasi oleh simbolnya Megawati menjadi oposisi, dan sebagian misalnya kayak Demokrat gitu. Kupikir agenda ke depan itu suka tidak suka kalau ada check and balances dengan faksi politik blok gitu, itu paling tidak saling mengisi gitu. Nah sekarang ya tugas Presiden Prabowo dengan kabinetnya itu berkonsentrasi untuk mewujudkan agenda-agenda itu, sementara kelompok oposisi tetap hidup dan ada ruang untuk memastikan agar demokrasi itu sehat gitu. Karena PR kita itu banyak sekali dan energi kita mungkin nggak perlu terkonsentrasi pada pertemuan Prabowo dan Megawati, tapi sebetulnya ancaman krisis kayak apa, terus kemampuan negara ini di dalam menjawab kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia, menjawab tentang krisis global, ya secara ekonomi politik kita bisa cek bahwa krisis perang dan seterusnya ini akan punya dampak pada Indonesia, dan terjadi beberapa hal yang soal energi, soal pangan dan sebagainya itu harus diwujudkan. Sekali lagi ini adalah produk dari upaya untuk eklektik gitu, dan kerentanan itu adalah konsekuensi yang harus dijawab. Satu sisi Prabowo ini mengajak merangkul beberapa kelompok, dan pada saat yang sama ya konsekuensinya ini adalah kalau ini bisa dimanfaatkan jadi energi besar untuk menjadi armada gede bisa jalan gitu. Tapi konsekuensinya juga yang lain juga, kalau ini berhasil bagus konsolidasi, tapi kalau gagal ini akan ribet di dalam dirinya sendiri gitu. Dan tentu saja yang penting ini rakyat Indonesia atau publik tidak dirugikan. Ini yang paling penting, karena makin kita melayani diskurs elit itu energi kita makin habis gitu. Tapi rintihan rakyat, terus kemudian ketegangan di masyarakat itu yang harus didengarkan, harus ada solusi. Langkah-langkah ekonomi yang disampaikan oleh Mas Gumilang tadi perlu menjadi catatan penting, ingatin soal SDM dan seterusnya. Yang lain konsolidasi kelembagaan, memastikan demokrasi tidak akan makin merosot atau drop. Konsolidasi di elit itu hanya simbolik ya, tapi yang paling penting adalah konsolidasi rakyat. Kalau agenda pencapaian hak dasar itu bisa terpenuhi, terus kemudian kita bisa membuat bargaining position, langkah-langkah soal ekonomi, soal hukum, pemberantasan korupsi, upaya-upaya untuk menata kelembagaan itu bisa dilakukan dengan konsisten, ya mungkin akan tumbuh itu kepercayaan. Tapi kalau tidak, distrust ini akan menciptakan ketegangan yang berlarut-larut, sementara kita disibukkan ke dalam, yang lain krisis global ini kemudian menekan Indonesia. Nah kita soal climate change ya, global warming, soal pangan dan seterusnya, implikasi-implikasi itu. Saya rasanya kalau pertanyaan tadi, Mas, apakah ini perlu atau tidak? Menurutku wacana itu kurang menarik ya, menurutku, karena yang kita butuhkan sekarang adalah dorongan kita untuk lebih banyak mendengarkan rakyat, dan harus ada upaya-upaya langkah strategis yang bisa ditunjukkan kepada publik itu. Pokoknya supaya harapannya itu makin optimis ini. Karena kalau enggak ya nanti makin pesimis, karena sekali lagi kita dihadapkan pada situasi krisis nasional dan global. Ya, kalau ini nanti penyelamatan di tingkat lokal ini tidak kuat, itu ini akan cepat merusak energi di komunitas, di warga dan seterusnya itu. Saya kira tantangannya ke sana, Mas ya. Memperbaiki agar demokrasi tidak makin merosot gitu, dan konsolidasi yang makin gede ini membutuhkan energi yang tidak ringan. Ya, politik akomodasi yang sejak digital ini kan ada menjadi bahan yang cukup besar.
ya orang bisa mengatakan potensi perselisihan tinggi. Nah, ini harus segera diatasi karena kalau enggak energi habis tersedot ke sana. Dan soal tadi konsistensi menjalankan apa yang telah dipidatokan itu penting ya. Jangan sampai ini hanya menjadi jargon, tapi harus menjadi langkah-langkah yang tercermin di dalam praktek-praktek minimal itu menteri-menterinya nanti kelihatan begitu. Itu aja, Mas. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ari Sujito dan Pak Gumilang Aryo Sadewo atas ngobrol kita dalam kesempatan kali ini. Moga-moga kita punya harapan besar. Republik ini punya harapan besar ke depan. Sekali lagi terima kasih. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetap bahagia. Download Tribun. Jokowi kemana ya? Nggak tahu Pak Jokowi, kita kehujanan. Aduh. Setelah bertolak dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Widodo akhirnya tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sejumlah warga saat ini sudah bersiap di sepanjang jalan yang nantinya akan dilintasi oleh iring-iringan Jokowi. Meskipun kondisi cuaca di wilayah Solo dan sekitarnya mendung bahkan sempat gerimis tadi, namun hal ini tidak menghalangi semangat para warga. Terpantau para warga mulai dari anak sekolah hingga masyarakat biasa sudah berada di lokasi, sudah berada di pinggir jalan
untuk menunggu kedatangan Jokowi sejak Minggu siang tadi. Mereka juga turut membawa spanduk bertuliskan ucapan selamat datang. Adapun Jokowi tadi meninggalkan Istana Negara Jakarta pada pukul 14.14 waktu Indonesia Barat. Saat menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jokowi menumpang mobil Maung Garuda atau MV3 Garuda yang sebelumnya ditumpangi Prabowo saat akan menuju ke Istana Negara. Kemudian saat menuju ke Solo, Jokowi menggunakan pesawat TNI AU. Di bandara, Jokowi disambut oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Bahkan anak-anak dan menantunya juga turut mengantarnya, yakni Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution serta Kaisang Pangarep. Jokowi kemana ya? Nggak tahu Pak Jokowi, kita kehujanan. Aduh. Dan Tribuners, saat ini yang seperti Anda saksikan di layar kaca bahwa sejumlah warga sudah berada di pinggir jalan, ini di sepanjang jalan yang ada di Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jalan ini jaraknya tidak begitu jauh dari Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini Presiden ke-7 RI Jokowi sudah tiba di Bandara Adi Sumarmo untuk selanjutnya akan menuju ke kediaman pribadinya di wilayah Sumber, Kota Solo. Sebagai informasi Tribuners, bahwa jarak dari bandara menuju kediaman Presiden, maksud kami kediaman Jokowi, kediaman pribadi Jokowi, tidak begitu jauh, kurang lebih 6-7 km. Jika ditempuh di hari biasa, kurang lebih 15 menitan. Dan saat ini di layar kaca Anda merupakan kondisi terbaru dari, ini adalah bakal calon rumah pensiun dari Jokowi. Ini letaknya ada di Blulukan, Colomadu. Nantinya juga Jokowi akan melintas di depan atau di jalanan di dekat rumah pensiunnya kelak. Saat ini masih dalam tahap pembangunan dan ditargetkan akan rampung pada 2025. Berdasarkan data, luas lahan ini adalah 12.000 meter persegi. Ini juga jaraknya begitu strategis, dekat dengan kota Solo dan juga dekat dengan sejumlah tempat publik. Ada kampus, kemudian ada bandara, juga dekat dengan exit tol. Adapun saat ini Jokowi sedang menuju ke kediamannya, sudah tiba tadi di landasan pacu Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah warga termasuk anak-anak sekolah masih mengenakan seragam lengkap dari tadi SMA ini ya, di sekitaran wilayah kota Solo dan juga Karanganyar. Mereka juga turut membawa spanduk bertuliskan ucapan selamat datang, dan ini meskipun bisa saya laporkan bahwa di wilayah kota Solo saat ini sedang mendung dan juga
sempat gerimis, namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari para warga untuk menyaksikan secara langsung kedatangan Jokowi dan juga iring-iringan. Dan ini adalah Tribuners, penampakan dari pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa rombongan dari Joko Widodo dan juga istri. Pesawat ini mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya pesawat tersebut membawa rombongan Jokowi dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Nanti setelah mendarat, Jokowi akan langsung menuju ke kediaman pribadinya di wilayah Sumber, Solo, Jawa Tengah. Terpantau cuaca atau langit yang Anda lihat di layar kaca Tribuners mendung dan bahkan sempat gerimis tadi. Meskipun cuacanya mendung dan juga gerimis, namun hal ini tidak menyurutkan antusiasme dari warga di wilayah Boyolali, Karanganyar, dan juga Solo untuk menyambut kedatangan Jokowi. Adapun tadi Jokowi berangkat dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, tadi meninggalkan Istana Negara Jakarta pukul 14.14. Sebelum berangkat ke Bandara Halim, Jokowi telah lebih dulu melakukan acara pisah sambut dengan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Setelah melakukan pisah sambut, Jokowi langsung menuju ke Bandara Halim menggunakan mobil Maung Garuda atau MV3 Garuda yang sebelumnya ditumpangi Prabowo saat menuju ke Istana Negara. Kemudian saat menuju ke Solo, Jokowi menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Dan di sepanjang perjalanan dari istana menuju ke Bandara Halim, Jokowi disambut meriah oleh warga Jakarta yang berdiri di pinggir jalan. Mereka antusias untuk menyambut atau melepas Jokowi setelah purna tugas sebagai presiden. Ini cuaca yang begitu berbanding terbalik. Kalau di Jakarta tadi panas terik, namun di Solo mendung dan sedikit gerimis. Selamat sore Tribuners, baru saja mendarat sama yang membawa Presiden ke-7 Pak Insinyur Joko Widodo.
Kan jadi ekspor perdagangan dulu ya. Oh, yang itu already ya. Yang bisnis dia bisa kalau apa? Sini Gemis, Bandara Gemis. Dan Tribuners, bisa Anda saksikan di layar kaca, saat ini masyarakat sudah menunggu atau sedang bersiap untuk menyambut kedatangan Jokowi dari Bandara Adi Sumarmo. Sejumlah spanduk juga sudah disiapkan oleh masyarakat yang berisi terkait dengan ucapan selamat datang dan juga ucapan terima kasih atas kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Adapun dari beberapa masyarakat ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah hingga masyarakat biasa, dan juga ada beberapa kalangan seperti dari ojek online, kemudian ada masyarakat atau pekerja serabutan yang ada di sepanjang jalan di wilayah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Nantinya wilayah ini dilintasi oleh Jokowi saat menuju ke kediaman pribadinya di Sumber, Kota Solo. Jaraknya tidak begitu jauh, Tribuners, kurang lebih menempuh waktu 10 hingga 15 menit. Jokowi juga akan melintasi rumah pensiun yang diberikan oleh negara yang lokasinya ada di wilayah Blulukan di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca, ini adalah bakal rumah pensiun yang diberikan negara kepada Jokowi di wilayah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah ini menjadi satu dari 5 hak yang bisa dinikmati oleh Jokowi seusai pensiun. Adapun selain rumah pensiun, Jokowi akan mendapat sejumlah fasilitas lain seperti uang pensiun sebesar 30,24 juta rupiah per bulan, yang jumlah ini setara dengan 100% dari gaji pokok presiden. Lalu yang kedua adalah tunjangan sebesar 32,5 juta rupiah per bulan, serta fasilitas tambahan seperti biaya rumah tangga termasuk listrik, air, dan telepon. Ketiga, seluruh biaya perawatan kesehatan, baik untuk Jokowi dan anggota keluarganya, ditanggung oleh pemerintah. Keempat adalah rumah kediaman yang layak beserta pelengkapan. Ini tadi rumah kediaman atau kediaman pensiun yang tadi ditampilkan di layar kaca Anda Tribuners. Rumah ini terletak di wilayah Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah ini berdiri di lahan seluas 12.000 meter persegi. Dan ditaksir harganya, lahan tersebut memiliki harga 10 juta rupiah per meter persegi. Dan rumahnya akan ditargetkan rampung pada 2025. Lalu
fasilitas terakhir yang akan diterima Jokowi saat pensiun adalah kendaraan resmi lengkap dengan pengemudinya. Seluruh hak ini bisa dinikmati oleh Jokowi selesai masa jabatan presiden berakhir. Jokowi kemana ya? Nggak tahu Pak Jokowi, kita kehujanan. Aduh. Jokowi kemana ya? Nggak tahu Pak Jokowi, kita kehujanan. Aduh. Tangan di atas semua yuk. Selalu ngansani hilang endingnya. Mantap. Karir. Jokowi kemana ya?
Tangan di atas semua yuk. Mantap. Karir. Jokowi kemana ya? Datang Pak Jokowi, kita kehujanan. Aduh. Setelah bertolak dari Jakarta melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Widodo akhirnya tiba di Bandara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu sore. Sejumlah warga saat ini sudah bersiap di sepanjang jalan yang nantinya akan dilintasi oleh iring-iringan Jokowi. Meskipun kondisi cuaca di wilayah Solo dan sekitarnya mendung bahkan sempat gerimis tadi, namun hal ini tidak menghalangi semangat para warga. Terpantau para warga mulai dari anak sekolah hingga masyarakat biasa sudah berada di lokasi, sudah berada di pinggir jalan untuk menunggu kedatangan Jokowi sejak Minggu siang tadi.